سيدنا النبي 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 سيدي محمد علي النسبي حبيب النبي سيدي محمد علي النسبي حبيب النبي حمدا لك اللهم حمدا مستمر عدد عطاياك التي لا تنتهي. Dajjal orang paling berbahaya di alam semesta ini. Maka seluruh nabi memperingatkan, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. والآل والصحب الهداة الأتقياء. Perintahkan kita untuk membaca perlindungan dari Dajjal, karena makhluk ini memang benar-benar dahsyat. Dia manusia biasa, tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. سيدي محمد علي النسبي حبيب النبي. Masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwah fikum masya Allah an takun. Kalian wahai umat Islam akan menghadapi 5 masa sejarah. Kalian akan menemukan 5 masa sejarah. Yang pertama yaitu sejarah atau fase kenabian. Fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Masa kenabian ini Allah beri waktu tertentu. Apabila menurut Allah masa ini sudah berakhir, Allah pun mengangkat masanya dan selesai sudah. Kalian masuk pada masa yang kedua. Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian kalian akan masuk kepada masa kekhalifahan dengan sistem dan konsep kenabian. Fatakunu masya Allah an takun. Masa ini pun akan berlangsung dalam waktu dan tempo yang Allah telah tentukan. Apabila masa ini habis, Allah pun mengangkat masa yang kedua ini. Kesepuluhan tanda besar kiamat ini dimulai dengan 1. Lepasnya Dajjal laknatullah alaih. Ini mutawatir. Mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan Al-Quran. Disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah, Dajjal adalah tanda besar kiamat yang nomor 1. Apabila tanda yang pertama ini terjadi, terwujud, maka tanda yang kedua tidak lama lagi pasti menyusul. Apa tanda yang kedua? Yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia adalah manusia yang diberi oleh Allah kemampuan yang sangat dahsyat, kesaktian yang masya Allah. Seluruh bomoh yang paling sakti di muka bumi, seluruhnya menjadi anak buahnya Dajjal. Kekuatan Dajjal ini hanya 1 orang saja yang boleh mengalahkannya dan bahkan langsung membunuhnya, Nabi Isa. Dan Nabi Isa Allah firmankan dalam surah An-Nisa, dia diangkat ke langit
Ditahan dulu di langit dunia, disimpan sekejap, di akhir zaman diturunkan kembali ke muka bumi khusus untuk membunuh Dajjal. Berapa lama jarak mereka ini? Masya Allah, ternyata tidak lama. Nabi mengatakan Dajjal ketika dia lepas dari ikatannya, ketika dia terlepas dari kurungannya, dia akan segera mengelilingi permukaan bumi ini dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Seluruh penduduk bumi ini akan menyembah Dajjal pada masa itu, dan bahkan umatku 2/3-nya akan mempertuhankan Dajjal. Umat Nabi Muhammad 2/3-nya akan mempertuhankan Dajjal, akan menyembah Dajjal ketika Dajjal ini keluar. Maka itu wahai hamba-hamba Allah, tidak ada kata para nabi-nabi seluruhnya sampai Nabi Muhammad, fitnah yang lebih hebat di muka bumi ini melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal yang paling berbahaya di alam semesta ini. Maka seluruh nabi memperingatkan, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Bahkan Nabi Muhammad memperingatkan umatnya senantiasalah selepas sholat menjelang assalamualaikum, assalamualaikum, baca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Barulah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Diperintahkan kita untuk membaca perlindungan dari Dajjal karena makhluk ini memang benar-benar dahsyat. Dia manusia biasa tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa, dan hanya satu orang saja yang boleh menaklukkannya dan membunuhnya, Nabi Isa. Nabi Isa turun setelah Dajjal menguasai seluruh permukaan bumi ini. Setelah Dajjal menguasai seluruh permukaan bumi ini, Nabi Isa turun. Berapa jarak waktu mereka? 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Ketahuilah kata Rasulullah, saat Dajjal ini lepas, maka Dajjal akan mengelilingi seluruh permukaan bumi, seluruh kota-kota di dunia akan ditaklukkannya. Hamba-hamba Allah, karena ini penting ya, perlu saya sampaikan, Dajjal ini pernah bertemu dengan seorang, diombang-ambingkan kapalnya oleh ombak laut yang setinggi-tinggi bukit, dan mereka pun tak mampu mengendalikan kapal, akhirnya terdampar ke sebuah pulau di laut Yaman. Ini hadisnya sahih Muslim ya. Terdampar di sebuah pulau di laut Yaman, kemudian mereka pun turun. Mereka masuk ke dalam hutan di pulau itu. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang bertubuh besar dan bulunya hitam berkaki 4. Saking tebal bulunya, kami tidak dapat membedakan mana yang bagian ekor, mana yang bagian muka, karena tebal kulit bulunya dan hitam. Binatang tersebut dapat berbicara dengan bahasa manusia. Saya adalah mata-mata di pulau ini, sengaja menunggu-nunggu kalian datang. Ada tuan kami, seorang lelaki di gedung tua sana, sudah lama menanti-nanti kedatangan kalian yang dari Arab. Dia nak menanyakan beberapa perkara terbaru yang berlaku hari ini. Pergi ke sana, kata binatang tersebut. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kami ketakutan, karena sangat takut jangan-jangan kami dicelakai oleh binatang itu. Kami pun lari ke arah yang ditunjuk oleh binatang tersebut. Sesampainya di gedung tua tersebut, kami menemukan seorang lelaki yang bertubuh gompal. Kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Tangannya diikat dengan rantai besi yang sangat berat. Rantai itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Juga lehernya terikat dengan rantai dan belenggu besi yang sangat besar dan berat. Lelaki itu ada di lantai dan bertanya kepada kami, apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, iya. Apakah sudah muncul seorang lelaki yang ummi yang bernama Ahmad atau Muhammad? Kami menjawab, sudah.
Berarti sudah dekat masa saya akan bebas. Lalu terjadi tanya jawab. Kemudian di antara pertanyaan lelaki yang terikat rantai besi tersebut, pertanyaannya adalah, apakah Danau Tabariyah, kalau dalam hadis ya, apakah Danau Tabariyah hari ini masih mengeluarkan air? Danau Tabariyah dalam hadis tersebut tulisannya seperti ini, Tabariyah, ya. Kalau orang English mengatakan yaitu Tiberias. Kata laki-laki tersebut, dengar baik-baik, saat Danau Tiberias itu ketika airnya mulai menyusut dan meninggalkan sisa sedikit lagi, pertanda saat itulah saya bebas, saya lepas, dan saya akan kuasai seluruh kota-kota besar di muka bumi ini. Saya akan kuasai seluruh kota-kota dan saya akan masuk ke dalam kota-kota itu seluruhnya. Penduduk-penduduknya akan beriman kepada saya. Hanya 2 kota saja yang saya tidak boleh masuk selama-lamanya, Makkah dan Tibah. Di setiap pintu masuk Makkah ada 2 orang malaikat yang sudah menghunuskan pedangnya. Jika berani saya menerobos masuk, saya akan dibunuh oleh malaikat tersebut, baik di Mekah ataupun di Tibah. Ini pernyataan laki-laki yang terikat di dalam gedung tua itu. Dan nanti di Tibah, saya akan naik ke satu bukit, di mana bukit tersebut disebut dengan Jabal Qubaish. Saya menunjuk kepada istananya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya Ahmad. Subhanallah kaum muslimin. Simak ini baik-baik, isyarat yang tidak biasa. Dia mengatakan itu istana putihnya Muhammad. Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, yang dimaksud oleh laki-laki di gua di Pulau Yaman itu sebagai Tibah, inilah yang Tibah. Madinah ini adalah Tibah. Adapun yang dia maksud dengan istana putihku adalah masjid ini, Masjid Nabawi. Subhanallah, saat Nabi mengucapkan hadis ini bahwa Dajjal di akhir zaman akan mengatakan istana putih Muhammad, kondisi Masjid Nabawi ketika itu tiangnya saja masih tiang kurma. Atapnya masih pelepah kurma, bahkan belum ada dinding sama sekali, lantainya pun masih tanah. Sementara Dajjal nanti di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya Muhammad. Coba perhatikan sebuah mukjizat nubuat akhir zaman. Hari ini Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah lebih mirip dengan istana apa tidak? Lebih mirip dengan istana apa tidak? Masya Allah, megah, mewah, dahsyat Masjid Nabawi. Dan Dajjal nanti dari Jabal Qubaish menunjuk ke arah Madinah, itu adalah masjid putih, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, singkatnya Dajjal berhasil menaklukkan seluruh dunia. Dan ada seorang tokoh umat Islam seluruh dunia yang sudah muncul terlebih dahulu sebelum Dajjal muncul. Dia adalah cucu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad bin Abdullah, digelari oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebutan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Lelaki ini telah memimpin peperangan di mana-mana dan selalu menang. Tapi ketika Dajjal keluar, dia tidak mampu melawan Dajjal. Bahkan Imam Mahdi ini terkepung di sebuah masjid di Damaskus yang Nabi menyebutkan di masjid itu ada menara putihnya. Dan Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi mengatakan bahwa masjid tersebut menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, menurut para ahli-ahli tafsir, adalah Masjid Jami' Amawi yang hari ini memang ada di Damaskus dan ada menara putihnya. Imam Mahdi akan terkepung di masjid itu. Sementara Dajjal di luar sudah dengan 70.000 bala tentaranya siap untuk menghancurkan pintu gerbang masjid
dan menerobos masuk untuk membunuh Al-Mahdi dan membunuh orang-orang beriman yang ada bersama Al-Mahdi. Saat pintu terakhir mau dihancurkan, waktu subuh pun masuk. Kumandang azan subuh dikumandangkan. Mereka sholat sunat fajar 2 rakaat. Setelah itu qomat. Imam Mahdi maju ke depan. Ya. Saat mereka akan sholat, tiba-tiba seluruh tatapan mata mengarah ke atas langit. Karena seorang lelaki yang mulia sedang turun diapit oleh 2 orang malaikat yang bersayap. Semua hadis yang saya ceritakan adalah hadis-hadis statusnya sahih ke atas. Ya, turun perlahan-lahan sampainya di bumi. 2 malaikat ini kembali naik. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang dan mempersilahkan laki-laki tersebut untuk menjadi imam. Semua orang sudah tahu laki-laki tersebut adalah Nabi Isa. Karena memang mereka sudah ada ilmu, apabila Dajjal sudah muncul, pertanda Nabi Isa pasti akan turun. Nabi Isa berkata kepada Al-Mahdi, tidak, saya sekarang adalah makmum, kamu yang jadi imam. Ini zaman kamu pemimpinnya, saya hanya sebagai pembantu dan pembela bagi kamu. Maka sholatlah mereka subuh berjamaah, Imam Mahdi yang jadi imam. Selepas sholat mereka berzikir, tiba-tiba pintu gerbang masjid telah berhasil diruntuhkan oleh Dajjal. Dajjal telah masuk. 70.000 bala tentaranya dari Yahudi Asfahan, yakni Yahudi yang berasal dari Iran hari ini. Mereka dengan pedang yang mengkilat-kilat sudah siap untuk mencincang dan mencabik-cabik tubuh Imam Mahdi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata sudah ada Nabi Isa. Saat Dajjal masuk, Nabi Isa segera berdiri dari tempat duduknya, dan kedua tokoh legendaris akhir zaman ini saling tatap bertatapan. Dajjal melihat satu-satunya makhluk yang dapat membunuhnya ternyata sudah muncul, ternyata sudah turun dari langit. Kata Rasulullah, Dajjal pun menjerit kesakitan, tubuhnya meleleh bagaikan garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Kalaulah Dajjal tidak lari, kata Rasulullah, pasti dia menjadi cairan di lantai dan mampus di situ. Dajjal segera lari. Tapi kemana saja Dajjal lari, Allah memberikan kepada Nabi Isa kuasa 2 kali lipat daripada Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa sudah menunggu. Mau kemana boy? Sudah ditunggu. Kemana saja lari, Nabi Isa sudah di situ. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal lari ke Palestina dan bersembunyi di pintu Lut. Ternyata Nabi Isa sudah ada di situ. Dajjal ketika sembunyi, Dajjal celingak-celinguk, lihat ternyata Nabi Isa di belakangnya. Maka tombak yang dibawa oleh Nabi Isa dihunjamkan ke tubuhnya, matilah Dajjal saat itu. Lalu darah Dajjal yang membasahi tombak ini dibawa kembali ke Damaskus oleh Nabi Isa dan diperlihatkan kepada Imam Mahdi dan orang beriman. Dajjal telah mati. Takbir pun menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang beriman bertakbir seluruhnya mendengarkan Dajjal sudah mati. Adapun bala tentara Dajjal yang tadi penuh semangat untuk membunuh, membantai, seluruhnya hilang semangat mereka. Ngeper. Tahu ngeper? Down, calling down, benar-benar tak punya semangat lagi. Lalu mereka lari kocar-kacir bersembunyi kemana-mana. Tapi kata Rasulullah saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seluruh alam boleh bicara. Orang Yahudi sembunyi di balik batu, batu bicara, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi lo sembunyi di belakang saya, sini bunuh, kata batu. Yahudi sembunyi di balik tembok, tembok bicara. Hai Muslim, ada Yahudi sini, sembunyi, tangkap, bunuh. Sembunyi di balik pohon, pohon pun bicara macam itu. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohon Yahudi.
Hanya pohon ini yang tidak akan bicara ketika Yahudi bersembunyi di baliknya. Dan subhanallah, 11 tahun yang lalu Robi Yahudi telah memerintahkan kepada pemerintahan Israel agar menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya, dan mereka telah menanam 2 juta batang pohon gharqad. Hari ini telah tinggi sampai 6, ada yang 10, ada yang 15 meter. Sudah bolehlah untuk bersembunyi di belakangnya. Yahudi pun ternyata di Taurat, saya pernah baca di Taurat, meyakini pohon yang berpihak kepada mereka di akhir zaman adalah pohon gharqad. Dan mereka telah tanam pohon itu belasan tahun yang lalu. Hari ini sudah tinggi-tinggi, sudah besar-besar. Masya Allah. Oh ya, sebentar, saya cerita tentang Danau Tiberias, ya, bahwa danau ini Dajjal bertanya, masih ada tidak, masih keluar tidak airnya? Apa jawaban Tamim Ad-Dari? Hari ini masih, airnya masih banyak. Kata Dajjal, nanti kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit, saatnya saya lepas, saya bebas. Danau Tiberias ini, wahai hamba-hamba Allah, tidak pernah kering, tidak pernah menyusut. Sumber air utama Israel, orang-orang Yahudi di Israel, sumber air utamanya adalah Danau Tiberias ini. Tahu tidak perkembangan terkini? Danau Tiberias ini seperti ini.